Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam media normal. Halo, ketemu lagi siswa-siswi kelas 5 yang saya sayangi dan saya banggakan. Jumpa ketemu lagi di kegiatan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Tetap sehat ya, tetap semangat juga tentunya, dan selalu patuhi standar protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Ingat bahwa meskipun dalam kondisi apapun kalian tetap harus belajar, karena musuh terbesar dalam kehidupan kita adalah satu, kebutuhan. Semerang itu kita tetap belajar dimanapun berada dan bagaimanapun situasinya. Seperti sekarang ini kita masih belajar dalam menggunakan sistem daring yang harusnya kita bisa bertemu, namun dengan sangat terpaksa karena kondisi tidak memungkinkan, pembelajaran jarak jauh tetap harus kita jalankan. Oke, kita kembali belajar di Microsoft Word. Kalau kemarin kalian telah belajar tentang yang disebut tabulasi ya. Kemarin tugas yang saya berikan sudah bagus semua, membuat tabel terbuka. Kalau menggunakan fasilitas stop ya, bagus, hasilnya memuaskan dan hasilnya pun rapi. Nah, untuk berikutnya kita akan belajar tentang indentasi. Coba modulnya disiapkan dan sekalian kamu buka di halaman 7. Buka halaman 7 ya, dan sekaligus jangan lupa Microsoft Word-nya dibuka juga. Oke, nah kita akan belajar tentang indentasi. Mungkin kalian pernah melihat ya, membaca sebuah buku atau sebuah cerita atau majalah atau teks apapun yang istilah ada paragrafnya. Kemudian paragrafnya itu biasanya kan ada yang paragraf masuk menjorok gitu ya, kira-kira 1 cm atau 1,5 cm lah, atau dihitung dengan karakter 5 bukan karakter. Nah, itulah kita untuk mengatur bagaimana kita masuk ke dalam paragraf atau memasukkan paragraf ke dalam. Itu maka kita menggunakan perintah diantaranya adalah indentasi. Jadi kalau misalnya kita membuat paragrafnya masuk, kita atur dulu indentasinya. Mana indentasi kita akan belajar bareng-bareng. Kita sebagai gambaran dulu aja ya. Nah, ketika kita akan mengetik paragrafnya masuk, cukup kita atur indentasinya. Kemudian ketik terus sampai dengan satu paragraf selesai, kemudian tekan tombol enter untuk ganti paragraf. Karena paragrafnya masuk ya. Ketika kita telah menggunakan indentasi, maka ketika kita tekan tombol enter dan memulai paragraf baru, maka kursornya sudah secara otomatis masuk dan kita tinggal melanjutkan saja. Jadi untuk membuat paragraf masuk tidak perlu kita ketik atau kita tekan tombol spacebar beberapa kali, nggak usah, cukup nanti menggunakan fasilitas yang disebut dengan indentasi. Nah, ada beberapa macam indentasi, diantaranya adalah yang disebut dengan first line indent. Atau apa sih yang disebut dengan indentasi dulu? Kalau di modul di halaman 7 itu tertulis itu indentasi adalah pengaturan batas pengetikan atau penulisan teks dalam satu paragraf. Jadi setiap paragraf itu diatur bagaimana batas-batas penulisannya. Nah, macam-macamnya diantaranya ada satu first line indent, yaitu untuk mengatur jarak atau posisi awal paragraf adalah first line indent. Kemudian yang berikutnya adalah yang disebut dengan hanging indent. Mana yang kita nanti ya, yaitu untuk mengatur posisi teks setelah baris pertama dalam satu paragraf. Jadi setelah kita mengetik satu paragraf itu, dan baris berikutnya akan mengikuti yang disebut dengan hanging indent, posisi hanging indent. Dan berikutnya adalah left indent, untuk mengatur batas kiri penulisan atau pengetikan teks dalam satu paragraf. Left kiri berarti left indent, untuk mengatur batas kiri pengetikan atau penulisan satu paragraf. Terakhir ada disebut dengan right indent atau right, yaitu batas kanan. Right indent adalah untuk mengatur batas kanan penulisan atau pengetikan teks dalam satu paragraf. Bagaimana kita untuk menggunakan indentasi itu? Mari kita belajar bareng-bareng.
Saya temani kalian untuk belajar menggunakan indentasi. Oh ya, kamu boleh buka dulu filemu yang kemarin ya untuk belajar indentasi, file yang judulnya Lutung Kasarung, punya kan? Itu kamu buka dan nanti banyak mengetik. Kita coba dulu di file Lutung Kasarung, buka dulu ya. Oke, kalau sudah, kita sama-sama menuju ruang sebelah untuk belajar tentang penggunaan indentasi. Oke, go. Yang disebut dengan indentasi adalah pengaturan batas penulisan atau pengetikan teks dalam satu paragraf atau alinea. Jadi misalnya ini, kalau kita punya teks di sini, batas pengetikannya ditandai dengan indentasi. Tandanya adalah seperti yang ada pada ruler bar seperti ini. Nah, ini adalah indentasi. Jadi ketika ini digeser, yang namanya adalah yang pertama adalah left indent. Ini kita geser ke kanan, maka teks akan bergeser. Atau misalnya kita rubah pada satu alinea misalnya. Di sini alinea pertama, left indentnya kita geser, maka teksnya pun akan bergeser. Yang di sini disebut dengan left indent. Pada indentasi kiri atau indentasi kiri ada beberapa perintah. Di antaranya adalah left indent, kemudian hanging indent, kemudian first line indent. Berikutnya di sebelah kanan ada yang disebut dengan right indent. Masing-masing fungsinya, yang pertama adalah left indent, yaitu mengatur batas kiri alinea. Jadi ketika kita geser seperti ini, maka batas kirinya sesuai dengan posisi left indent. Dan yang berikutnya disebut dengan hanging indent. Hanging indent adalah batas gantung atau batas setelah kita pengetikan paragraf pertama. Jadi ketika hanging indent kita geser misalnya ke kiri seperti ini, maka teks sebelah kiri akan bergeser sesuai dengan posisi hanging indent. Berikutnya adalah first line indent. Yang atas disebut dengan first line indent. Ini adalah batas awal pengetikan paragraf. Jadi ketika kita akan mengetik paragraf pertama atau memulai awal paragraf, maka kita atur dulu first line indentnya. Secara default, first line indent berada di sebelah kiri menyatu dengan indentasi kiri. Jadi misalnya kalau kita first line indentnya kita geser seperti ini, maka akan terjadi awal paragrafnya masuk atau menjorok ke dalam. Sehingga kalau kita atur semacam ini, saat kita menekan enter untuk ganti paragraf berikutnya, misalnya kita tekan enter, maka kursor akan lurus dengan first line indent. Beda dengan kalau misalnya first line indentnya ada di sebelah kiri lurus dengan left indent. Ketika kita akan memasuki paragraf berikutnya saat menekan enter, maka kursor tetap lurus dengan first line indent yang berada di sebelah kiri. Maka jika kita ingin membuat paragraf yang menjorok ke dalam, maka first line indentnya kita geser ke dalam beberapa ketukan. Atau biasanya bisa kita gunakan ruler bar sebagai pedoman, kira-kira 1,5 cm masuk ke dalam lembar kerja. Seperti ini. Untuk selanjutnya, untuk paragraf berikutnya kita tinggal tekan menekan tombol enter, maka paragraf sudah masuk dan kita tinggal melanjutkan pengetikannya. Tidak perlu menggunakan tombol yang lain untuk membuat paragraf yang menjorok ke dalam. Berikutnya lagi, kalau misalnya kita ubah first line indentnya berada di sebelah kiri, kemudian hanging indentnya kita geser ke kanan, maka akan menjadi bentuk paragraf yang awal paragrafnya berada di sebelah kiri seperti contoh yang ada di sini. Maka kalau kita tekan tombol enter, paragrafnya akan berada di ujung paling kiri. Jadi untuk awal pengetikan paragraf akan seperti ini. Kemudian berikutnya adalah right indent atau disebut dengan batas kanan pengetikan paragraf.
Misalnya dari sini right indent sebagai contoh. Kalau ini kita blok, right indentnya kita geser, maka akan menjadi bentuk seperti ini. Terkadang kita akan kesulitan untuk menentukan atau mengatur letak indentasi, karena indentasinya terutama sebelah kiri menyatu dengan indentasi yang lain. Misalnya mana yang first line indent, mana yang left indent, dan mana yang hanging indent akan kesulitan yang kita tunjuk. Maka untuk memudahkan, arahkan pointernya pada indentasi yang akan kita pilih. Misalnya kita ingin memilih yang left indent. Left indent bentuknya kotak kecil, arahkan pointernya pada kotak tersebut sehingga muncul tulisan left indent. Kemudian mana yang hanging indent, arahkan di atas kotak kecil yang runcing menghadap ke atas, maka akan muncul teks hanging indent. Kemudian yang first line indent, arahkan pointer pada kotak kecil runcing yang menghadap ke bawah, yang paling atas akan muncul tulisan first line indent. Jika sudah muncul teks, baru kita ajukan atau kita atur letaknya. Misalnya seperti ini. Berarti ini yang bergeser adalah hanging indent. Kalau kita tunjuk yang left indent seperti ini, muncul teks left indent, kita klik kiri kemudian kita geser, maka batas kiri keseluruhan akan bergeser. Artinya kalau left indent, maka first line indent pun akan berubah posisinya. Beda kalau yang kita atur adalah yang hanging indent, maka hanya batas kiri penulisan saja yang akan bergeser tanpa diikuti batas pengaturan paragraf. Jadi seperti ini. Kalau ini yang bergeser adalah hanging indent, first line indentnya tetap. Kalau yang ini adalah left indent, batas pengetikan awal paragraf atau first line indent pun juga akan ikut berubah. Kemudian kalau yang sebelah kanan ada right indent, ini akan lebih mudah karena hanya satu perintah yang ada pada sebelah kanan indentasi, tinggal kita atur saja. Ketika muncul teks left atau right indent, maka kita tinggal atur aja posisinya. Yes, itu tadi bagaimana cara kita menggunakan indentasi yang diperagakan di peragaan tadi. Nah, ada beberapa trik atau cara agar kita mudah menggunakan indentasi secara cepat, tidak harus berubah-ubah atau setelah ketik kita ubah, tidak usah. Jadi penggunaan indentasi atau pengaturan teks apapun bisa kamu lakukan sebelum kita melakukan pengetikan. Untuk contoh gini, kita akan mengetik teks tersebut adalah menggunakan, karena kita ngomong indentasi ya, bahas indentasi, akan mengetik teksnya untuk paragrafnya masuk menjorok ke dalam kira-kira 1,5 cm atau kira 5 atau 6 ketukan kontrol spasi. Atur indentasinya dulu. First line indentnya masih ingat kan? First line indentnya yang mana? First line indentnya diatur dulu. Diatur di 1,5 cm atau kira-kira di 5 ketukan, tinggal atur geser aja di lebar. Nah, itu baru kita ketik. Untuk berikutnya baru kita tekan enter, akan mengikuti first line indent yang ada di atas. Daripada kita ketik semuanya dulu, waktunya habis, tiba-tiba kita harus mengubah terlalu lama. Ya, diatur dulu. Atau kebalikannya sekarang, paragrafnya berada di luar, kemudian teks berikutnya akan menjorok ke dalam. Seperti contoh tadi ada ya. Nah, kita atur hanging indentnya. Ini kita geser ke kanan kira-kira sama 1,5 cm. Nah, baru kita ketik berikutnya. Satu paragraf selesai, enter, maka akan mengikuti baris di atas atau contoh teks yang di atasnya pengaturannya. Nah, juga yang right indent kita atur dulu. Jadi intinya semua kita atur terlebih dahulu dari awal. Terus lainnya kita atur, intinya kita atur, right indentnya kita atur. Nah, ya, oke. Sekarang untuk tugas coba kamu buka di menu tugas, kita ke menu tugas. Di sana nanti ada satu file yang harus kamu download dulu.
Satu kali yang harus kamu download, kemudian coba kamu ketik ulang file itu sesuai persis yang ada di sini. Kemudian yang kedua perintahnya adalah fontnya bebas, terserah kamu pakai font apa karena sudah bisa ya. Tapi catatan kalau menggunakan font, pilih font bentuk font yang mudah dibaca. Dan yang fontnya bagus, tulisannya indah tapi susah dibaca jangan. Pertama fontnya bebas ya. Yang kedua font size untuk judul maksimal 14, untuk teks maksimal 12. Warna terserah, kamu pakai biru boleh, pakai hitam boleh, tapi jangan jangan yang warnanya terang sehingga mencolok, nanti kita baca agak susah dan di mata bisa sakit ya, tuh. Kemudian diberi nama dengan nama filenya indentasi. Nama filenya adalah indentasi. Oke, belajar dulu ya. Pastikan setiap kali pembelajaran mengikuti video pelajaran diikuti dari awal sampai akhir, sampai endingnya video itu pastikan selesai, karena tugas selalu akan saya sampaikan lewat video seperti sekarang ini. Kalau di menu tugas nanti cuma sekilas saja ya. Oke, setelah mengerjakan tugasnya saya tunggu 1 minggu ke depan. Sukses untuk kalian, jaga kesehatan dan selalu patuhi standar protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Salam new normal.